Allah masih menunggu waktu yang tepat untuk kita siap kayak gitu. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau sharing pengalaman promilku pada saat aku awal menikah ya. Jadi aku sedikit mau cerita-cerita soal gimana aku punya gendis, biar buat sharing juga buat kalian yang siapa tahu pengen juga punya momongan. Kita sharing-sharing, kita bahas di sini, siapa tahu bisa apa yang aku jalanin ini cocok sama kalian. Gitu ya. Jadi awal pertamanya aku menikah itu Mei 2018. Mei 2018, usia aku 30 tahun, aku nikah. Jadi pada saat aku nikah, niatnya itu memang nggak nunda, juga nggak minta cepet, jadi kita jalanin aja. Kalau memang dikasih, ya alhamdulillah. Oh ya, FYI, untuk informasi juga, sebelumnya datang bulan aku itu nggak lancar. Jadi aku kayak terlambat datang bulan gitu. Awal pertama kali aku menstruasi itu kelas 1 SMP. Nah, jadi aku ingat banget aku menstruasi itu kelas 1 SMP. Itu pun aku dibantu sama bidan yang ada di dekat rumahku. Itu dibawa sama mama aku untuk konsultasi. Kayak gimana sih ini kok belum datang bulan, kayak gitu kan. Ternyata waktu dicek sama dokternya memang hormonku itu nggak stabil. Jadi dikasih kayak obatnya itu kayak pil warnanya coklat, bunder-bunder gitu. Itu isinya 30 pil. Jadi kayak diminum selama 30 hari. Setelah rutin 30 hari itu diminum akan keluar darah menstruasi. Ya itu darah menstruasiku yang pertama. Tapi setelah aku selesai stop minum pil itu, aku nggak menstruasi lagi. Jadi standarnya kan kalau wanita itu setiap bulan ya keluar menstruasi. Kalau aku sih enggak. Jadi pada saat awal-awal itu sekitar 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, kayak gitu-gitu sih untuk menstruasiku. Dan itu kayak aku anggap biasa aja, nggak yang terlalu kepikiran, karena memang waktu dulu itu minim banget edukasi seputar menstruasi. Pada saat awal-awal aku menikah itu kan sebenarnya juga nggak pernah ngobrolin gitu kan sama pasangan, sama suami aku soal menstruasi aku. Jadi karena aku menurutnya biasa aja kan, nggak yang bagaimana, aku positive thinking aja. Nah ternyata pada saat aku udah nikah, aku jalanin, karena memang pernikahan aku sama suamiku itu terbilang cepat. Aku kenalnya sama dia itu bulan September awal, kemudian aku langsung lamaran di bulan Novembernya 2017 itu. Setelah lamaran ditentuin tanggalnya pernikahan itu Mei 2018. Jadi nggak sampai 1 tahun aku kenal sama suami aku langsung menikah. Nah setelah menikah kita enjoy aja ngejalanin kehidupan berdua, karena memang kan kita belum pernah ngerasain yang namanya pacaran. Setelah itu kita jalanin, ternyata di 1 tahun aku belum juga hamil kayak gitu. Nah dari situ aku mulai kayak berpikir, kok aku belum hamil ya, kayak gitu. Nah untuk menstruasiku tetap seperti biasa setelah aku menikah, itu tetap datangnya juga nggak rutin, jadi nggak setiap bulan, tetap kayak siklusnya nggak bisa dihitung sih, nggak bisa dipastiin, bisa 2 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu. Nah dari situ aku awalnya nggak nyoba langsung ke dokter untuk periksa sih, enggak. Aku coba untuk herbal, jadi kayak punyanya dokter Zaidul Akbar, mungkin kalian pernah tahu. Itu dia bilangnya konsumsi rimpang-rimpangan ya. Aku ingat itu ada 2 bahan yang aku combine itu setiap harinya untuk aku minum setiap pagi saat perut kosong. Jadi yang pertama aku untuk resep promilnya itu aku minum rimpang-rimpangan. Yang pertama rimpang-rimpangannya ada 2 macam. Yang pertama aku pakai yang ada kunyitnya. Jadi bahannya itu kunyit,
jahe, asam jawa, sama gula aren. Nah, jadi bukan aku rebus, tapi kayak aku geprek, aku siram air panas, air mendidih, aku tutup. Tiap pagi aku bikin seperti itu. Nanti aku minum ketika dia sudah hangat. Aku minum pada saat perutku masih kosong. Jadi perut kosong itu tidak kemasukan air minum saat bangun pagi dan tidak makan apapun. Jadi aku benar-benar bangun tidur pagi, subuh aku bikin, kemudian sekitar jam 5, setengah 6 udah hangat aku minum. Udah kayak gitu. Setiap hari aku gitu. Itu hari pertama. Hari kedua aku bikin rimpang-rimpangannya itu dari jahe, kemudian serai, terus ketumbar, kemudian ada cengkeh 1 biji, sama kayu manis. Nah, terus ini aku kasih madu sebagai perasanya. Nah, di hari pertama aku pakai yang kunyit, yang kedua aku pakai yang serai, kayak gitu seterusnya. Aku jadi kayak selang-seling gitu setiap hari. Alhamdulillah, sejak aku minum itu selama 1 bulan, menstruasiku lancar. Alhamdulillahnya lancar. Setelah 1 bulan aku juga aku rutinin karena memang niat aku sebenarnya untuk memperlancar menstruasi. Konsepnya adalah ketika kalian ingin hamil, kalian harus memperbaiki siklus menstruasi kalian dulu. Kan seperti itu ya, sehingga terjadi pembuahan ketika ada masa subur. Nah, kalau misalkan menstruasi kalian itu nggak teratur, nggak lancar, maka pembuahan ini pun juga akan nggak bisa kayak langsung ketemu gitu loh. Itu konsep dasar yang aku pikirin sih kayak gitu. Jadi aku memperbaiki dulu hormonalku dulu secara dalam, nanti baru aku untuk urusan punya anak itu kan rezeki dari Allah, udah gitu aja sih, niatnya aku sehat, simpelnya gitu. Nah, setelah datang bulanku lancar, aku kok nggak kunjung punya anak juga, kayak kok nggak kunjung hamil gitu ya. Tapi dalam tanda kutip, datang bulan lancarku ini itu nggak sesuai dengan tanggal, tapi setiap bulan. Jadi misalkan bulan ini aku datang tanggalnya awal bulan, ternyata bulan depan aku bisa agak pertengahan, bisa jadi awal bulan lagi, bisa jadi akhir bulan kayak gitu. Jadi nggak pasti untuk tanggalnya. Mindsetnya ke situ dulu biar kalian juga jelas dulu, karena rezeki itu Allah yang ngatur ya, anak juga kan termasuk rezeki, kita cuma bisa berikhtiar. A few moments later. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin videonya keputus karena memang udah jam waktunya kerja ya. Ini kan soalnya sekarang aku lagi di kantor. Jadi terakhir kali pembicaraan kemarin adalah ketika aku sudah promil pakai rimpang-rimpangan, itu ternyata selama 1 tahun, tepatnya Mei 2019, itu masih belum ada hasil aku hamil. Nah, itu kan tetap aku lanjutin karena memang kan aku niat awal adalah sehat untuk melancarkan menstruasiku. Nah, itu di bulan Oktober, kalau nggak salah di bulan Oktober itu aku dapat informasi bahwa ada akupuntur. Nah, di situ aku mencoba akupuntur di daerah Pandugo. Di situ aku sama suami aku mencoba tusuk jarum, metode akupuntur selama 2 bulan full. Aku 2 bulan full, suami aku cuma 1 bulan aja. Kita akupunturnya 1 minggu 1 kali, setiap hari Kamis. Banyak yang bilang kalau di situ memang bisa buat promil juga, makanya kita nyobanya di situ. Nah, untuk biayanya akupuntur sendiri itu 1 orang itu 150.000. Setelah akupuntur, kalian akan dikasih yang namanya obat herbal tapi dalam bentuk kapsul. Disuruh minum rutin. Obatnya senilai 150.000 juga. Jadi kalau di total per kedatangan 1 orang 300.000. Jadi 2 orang 600.000. Nah, setelah 2 bulan ini kita rutinin terapi akupuntur, tapi tidak juga nemu titik terang. Iseng-iseng pada saat aku di rumah, aku buka-buka YouTube, ternyata ada metodenya Tante Dewi Yul. Kan kayak captionnya itu menarik gitu loh, dijamin pasti bakal hamil, yang mandul pun hamil kayak gitu. Jadinya aku tertarik dan aku dengerin YouTube-nya beliau yang metodenya jeruk nipis. Jadi aku mencoba untuk terapi jeruk nipis. Jadi setiap hari terapi jeruk nipisnya itu sampai 172 butir. Itu selama 2 minggu. Nanti bisa aku sertain untuk link yang di YouTube-nya Tante Dewi Yul aja ya. Kalian bisa lihat di situ bagaimana caranya untuk terapi jeruk nipisnya. Setelah aku minum terapi jeruk nipis itu selama 2 minggu, memang yang dirasain adalah
datang bulan kalian itu langsung otomatis lancar dan keluarnya banyak banget. Yang aku rasain itu setiap harinya itu ya biasa aja sebenarnya, nggak ada rasa mual, nggak ada rasa muntah, nggak ada rasa capek. Mungkin tangan aja ya yang sedikit agak kayak sakit gitu ya, perih-perih gimana. Tapi kalau aku sih yang meresin, ya aku yang motongin, yang meresin suami. Jadi kita sama-sama berikhtiar. Aku yang minum, suami nggak minum. Sebenarnya bisa sih dua-duanya minum, cuman suami aku nggak mau, jadi ya udah aku aja yang minum. Nah setelah itu di bulan Desember itu ya, di bulan Februari aku dikasih kepercayaan sama Allah untuk punya anak, jadi garis 2. Pada saat itu aku iseng-iseng aja karena tes pack itu kan banyak ya di rumah. Untuk iseng-iseng aku ngecek aku hamil atau enggak. Nah pada saat aku bangun tidur aku ngecek, tiba-tiba kok kepengen bangun tidur itu tiba-tiba aja kepengen ngecek untuk tes pack gitu. Aku cek ternyata langsung garis 2. Aku kaget kayak nggak percaya, jadi aku bilang sama suamiku, Mas ini aku garis 2, aku hamil, ini gimana, aku gitu kan. Nah ternyata suamiku yaudah nanti sore periksa. Akhirnya periksa ke dokter Vika yang ada di Kusura Rumput. Itu ternyata memang benar aku hamil. Ternyata kehamilannya usianya 3 minggu. Tunggu dulu perkembangannya karena memang pada saat itu tidak ada detak jantungnya si bayi, tapi ditunggu sampai sekitar 8 minggu katanya dokter Vika. Dan ternyata aku setelah nunggunya 8 minggu, aku balik lagi ke situ. Katanya dokter Vika itu ini harus dikuret karena memang tidak ada janinnya. Jadi kayak BO atau blank ovum. Jadi aku kayak sedih, kayak kecewa, kayak ya gimana ya, ngedrop gitu kan, karena memang udah pengen punya momongan. Tapi kata dokter Vika nggak usah sedih, kita kuret, kita bersihin, habis gitu kita promil, kayak gitu katanya ke dokternya itu gitu. Nah setelah itu ya udahlah kita pasrah aja, aku kuret di rumah sakit Pura Raharja yang di Pasar Pucang di Surabaya. Setelah itu aku program untuk promil di dokter Vika. Tapi promilnya itu nggak yang gimana-gimana gitu sih, paling disuruh konsumsi vitamin. Setelah itu nggak sampai 1-2 bulan lah aku berhenti untuk minum vitamin. Ya udah aku biarin aja lah, wes bismillah gitu kan, karena kalau terlalu minum sering vitamin juga kayaknya aku takut kayak kena ginjal gitu kan. Di bulan Agustus kalau nggak salah, kalau nggak Agustus September aku lupa, itu aku nyoba lagi untuk terapi jeruk nipisnya. Sebenarnya nggak ada niat untuk gimana-gimana, cuman aku pengen aja. Jadi dari dalam hati itu aku pengen untuk terapi jeruk nipis. Udah gitu aja. Seperti biasa aku juga ngelakuin lagi terapi jeruk nipisnya ini, karena terapi jeruk nipis itu bisa dilakukan 6 bulan sekali, jadi nggak bisa tiap bulan. Kalau gagal di tengah jalan, ya berarti kalian harus ngulangnya lagi 6 bulan kayak gitu. Nah aku kan sudah 1 tahun nih, terakhir kan aku terapi jeruk nipisnya itu bulan Desember kan yang kemarin, dan ini aku ngelakuin laginya sekitar September, dan itu boleh. Oke lah aku ngelakuinnya antara Agustus September aku lupa. Aku terapi jeruk nipis lagi, aku minum, alhamdulillah itu sampai selesai. Jadi aku nggak pernah ada keluhan apapun sih saat aku minum jeruk nipis, meskipun itu sampai jumlahnya 24 butir sekali minum tanpa air tambahan, tanpa gula, dan pada saat perut kosong bangun tidur. Mungkin karena aku udah terbiasa minum rimpang-rimpangan itu ya di pagi hari, jadi kayak udah biasa gitu untuk minum jeruk nipisnya. Setelah aku minum jeruk nipisnya itu udah kegiatan kayak biasa aja sampai aku Oktober itu aku ke Magetan, aku pulang karena mertua aku sakit. Nah ternyata di Oktober situ pada saat tanggal 8 kalau nggak salah, aku tuh kayak orang masuk angin, kayak muntah-muntah. Aku pikir karena aku tidur di lantai, karena kan nunggu mertuaku gantian sama suamiku kan tidurnya di lantai, karena kan nggak boleh banyak orang kan, 1 orang 1 di ICU. Besok paginya aku dikerokin sama adiknya suamiku, sama si Wawa, karena aku pikir masuk angin. Tapi kok pada saat dikerokin kok nggak merah gitu kan, aku udah mulai curiga, aku takutnya aku hamil kan. Nah itu jam 6 pagi aku minta suamiku untuk beli tes pack. Aku tes di rumah sakit itu langsung garis 2. Aku seneng, antara seneng sama kayak gimana ya, karena ini kan suasana juga duka kan, mertua aku sakit keras, jadi kayak ya udah mungkin ini kado buat ibu aku gitu kan, biar ibu itu cepat sembuh, biar bisa ketemu sama cucunya nanti, bismillah kan gitu. Nah ternyata aku bilang sama suamiku aku garis 2 itu tanggal 8 Oktober sampai 10 Oktober
ternyata Allah berkata lain, mertuaku dipanggil meninggal dunia. Dari pengalaman yang pertama kan aku takut blank ovum lagi. Jadi aku benar-benar setelah selesai pemakamannya ibu dan segala macem, aku pulang, aku langsung ke dokter Vika lagi, bilang, dok ini gimana? Dokternya sebenarnya kaget, kok cepet? Biasanya itu dari mulai kuret sampai ke hamil lagi itu 1 tahun, dan ini nggak sampai 1 tahun, karena aku kuretnya Maret 2020, ini Oktobernya sudah punya anak gitu. Jadi sekitar 7 bulanan gitu kan, itu boleh sih sebenarnya, karena minimal nggak boleh punya anak setelah kuret itu 3 bulan, tapi standarnya itu 1 tahun biasanya. Alhamdulillah Allah kasih aku kepercayaan lagi di saat ibu itu nggak ada. Nah itu alhamdulillah bersyukur banget sih. Aku jaga, aku rawat, ini ya kan kandungan aku. Aku tuh kepengen sharing ke kalian, kalau misalkan promil atau kalian berikhtiar itu benar-benar harus dari dalam hati. Jangan memaksakan kehendak ingin punya anak, tapi fokuskan terhadap kesehatan kalian. Karena anak itu bonus, rezekinya itu Allah yang ngatur. Di saat kita itu ikhlas, di saat kita itu pasrah sama Allah, insya Allah Allah bakal ngasih rezekinya ke kita. Tidak semua orang rezekinya itu cepat, dalam tanda kutip anak ya. Bisa jadi Allah masih menunggu waktu yang tepat untuk kita siap, kayak gitu. Nah, jadi buat kalian pesanku di sini, tetap semangat. Buat yang pengen promil, bisa coba resep aku. Yang pertama rimpang-rimpangan, yang kedua itu akupuntur, yang ketiga bisa jeruk nipis. Bergantung sih kalian nanti cocoknya di mana. Insya Allah Allah bakal kasih jalan. Dan jangan lupa kalian harus selalu sholat, kalian harus selalu ikhtiar, minta sama Allah, berpasrah. Niatnya anak itu bonus. Yang penting itu kesehatan kita dan hormonal kita itu normal, gitu aja. Jalanin, jangan sampai stres, jangan sampai kepikiran. Memang kata-kata orang itu di luar sana ngelihat orang-orang yang udah punya anak, nikah udah langsung punya anak, itu sepertinya buat kita wow bersyukur banget ya. Lah di situ nikmatnya. Jadi di sini aku punya gendis, aku punya anak, ini benar-benar bersyukur banget. Karena memang Allah menunjukkan aku inilah nikmat yang sesungguhnya penantianmu dan usahamu selama ini. Kayak gitu. Jadi buat kalian tetap semangat, tetap berikhtiar, jangan pernah seuzon sama Allah, jangan memaksakan kehendaknya sama Allah, tetap berpasrah aja, karena Allah lebih tahu yang terbaik buat kalian semua. Itu ya. Sekian video dari aku, semoga memang bisa buat sharing. Kalau ada yang kurang jelas atau perlu dibahas, kalian bisa komen di sini. Bisa kita nanti ngobrol-ngobrol, nanti aku bakal ceritain pengalaman aku. Terima kasih yang sudah menonton. Bismillah, aku doain kalian semua bakal punya anak tahun ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.